Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Juki Puring Channel. Di video saya kali ini, saya akan mereview beberapa tempat lokasi penanaman bawang merah yang masing-masing lokasi ini memiliki kendala atau masalah yang berbeda-beda tentunya teman-teman. Kenapa saya tertarik membahas konten ini? Karena saya yakin dan percaya bahwa banyak di antara kita atau teman-teman semua petani bawang merah, baik itu pemula atau yang senior sekalipun, pasti pernah mengalami hal-hal atau kendala-kendala seperti yang akan saya jelaskan di video ini teman-teman. Tetapi banyak di antara kita yang belum tahu bahkan bingung bagaimana cara mengatasinya atau solusinya teman-teman ya. Akhirnya ketika menanam pada masa berikutnya menemui kendala-kendala seperti itu lagi, dan bahkan banyak yang gagal panen teman-teman. Saya berbicara di depan teman-teman ini bukan tidak berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Saya bertani bawang merah itu sejak tahun 2005 sampai saat ini teman-teman. Mulai dari tahun 1990 dulu saya sudah mulai membantu orang tua saya yang juga petani bawang merah, ada membantu membersihkan rumputnya, membersihkan gulma-gulma bawang merah. Maksud saya dulu tahun 90-an itu saya masih ingat. Itu kalau teman-teman masih ingat itu masa-masa tenarnya Darmasri itu teman-teman ya, Darmasri, Theodan itu saya sudah kenal, itu saya sudah tahu obat-obat seperti itu dulu teman-teman. Karena saya kelahiran 82 teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu teman-teman? Karena dari sekian lamanya saya terjun di dunia bawang merah, tentunya banyak kendala-kendala yang sering bahkan saya alami teman-teman ya, sehingga itu yang menjadi pembelajaran saya untuk kedepannya bisa lebih baik teman-teman. Nah di sini saya tidak mengajar teman-teman, saya tidak menggurui teman-teman, sifatnya saya hanya berbagi pengalaman kepada teman-teman semua, khususnya petani bawang merah ya. Baik teman-temanku semua, kita langsung saja ikuti video berikut ini. Baik sahabat tani, di lokasi pertama saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sebuah lokasi bawang merah yang mengalami kendala bawangnya kerdil, daunnya mengering. Ini disebabkan oleh kerusakan pada tanah. Dia nampak seperti ini teman-teman. Ini nampak di tengah-tengah bedengan ini teman-teman, nampak menghitam ya, seperti ada bekas oli. Dia nampak seperti ini di tengah-tengah bedengannya ini menghitam ya teman-teman. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat tani semua yang pernah mengalami hal semacam ini. Jadi silahkan diperhatikan sekali lagi, di tengah bedengan ini nampak ada seperti bekas oli, dia menghitam ya teman-teman. Jadi sebelum saya jelaskan apa penyebab daripada kerusakan pada tanah seperti ini, kita lihat-lihat dulu teman-teman. Nah ini kalau tanah seperti ini teman-teman, apapun yang kita tanam, baik itu tanaman-tanaman yang lain, tidak akan bisa tumbuh dengan normal karena tanahnya sudah rusak ya teman-teman. Lalu kira-kira apa penyebab tanah ini bisa seperti ini teman-teman? Jadi ini saya yakin dan percaya karena dulu juga saya pernah mengalami hal semacam ini teman-teman ya. Ini disebabkan karena salah dalam pemberian pupuk dan penyiramannya teman-teman ya. Jadi ini bukan pupuknya overdosis teman-teman, bukan, tetapi salah cara pemberian pupuknya dan penyiramannya teman-teman ya. Saya yakin yang punya lahan ini ketika memberikan pupuknya itu diberikan pada pagi hari dan ketemu cuaca panas teman-teman ya. Karena saat saya bikin video ini masih dalam keadaan cuaca panas ya teman-teman. Jadi niatnya yang punya lahan ini besok paginya baru diairi. Dan ketika mengairi juga teman-teman tidak dilakukan secara maksimal. Nah jadi di lokasi ini sistem pengairannya
menggunakan sistem irigasi ya teman-teman, dapat jatah gilir seperti itu teman-teman. Nah, jadi kenapa ini kok di tengah-tengah saja tempatnya seperti ini, kok yang di pinggir ini nggak menghitam? Karena kan kalau di pinggir-pinggir bedengan ini berdekatan langsung dengan lubang drainasenya teman-teman ya. Jadi tentunya yang di pinggir-pinggir ini lebih lama menyerap airnya dibandingkan dengan yang di tengah. Dan ini juga disebabkan oleh bedengan yang kurang rata. Jadi lebih tinggi yang di tengah nih teman-teman ya. Akhirnya air itu agak lama untuk mencapai tengahnya. Dan ketika baru tercelup langsung dibuang oleh yang punya ini teman-teman. Jadi penyiramannya itu tidak maksimal untuk yang di tengahnya teman-teman ya. Itu dia kenapa dia seperti ini. Akhirnya ketika ini kan musim panas sekali lagi. Nah, besoknya lebih duluan yang di tengah ini yang kering daripada yang di pinggir. Sehingga pupuk-pupuk yang ada di tengah-tengah bedengan ini kurang bisa diserap oleh tanah teman-teman ya, karena kekurangan air. Sehingga dia meninggalkan banyak residu. Ini residu daripada pupuk-pupuk kimia yang diberikan. Jadi dia nampak seperti ini teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman petani yang pernah mengalami hal semacam ini. Itu dia penyebabnya teman-teman. Dan ini terjadi hanya di musim panas ya. Sekali lagi teman-teman, kalau di musim hujan jarang ada kendala seperti ini. Nah, selain ini juga teman-teman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam berbudidaya bawang merah yang bisa mengakibatkan kerusakan tanah seperti ini ya. Mirip seperti ini kerusakannya. Tetapi bukan karena kesalahan dalam pemberian pupuk teman-teman. Jadi salah satunya adalah lahan yang bekas tumpukan jerami yang ditumpuk dengan waktu yang lama teman-teman ya. Jadi hati-hati petani bawang merah, jangan menanam bawang merah atau jangan menumpuk jerami bekas panen padi itu di tengah lahan teman-teman dalam waktu yang lama. Karena itu juga bisa merusak tanah teman-teman ya. Jadi tumpukan jerami di tengah lahan itu dalam waktu yang lama itu berbahaya teman-teman. Jadi silahkan ditaruh di pematangnya saja teman-teman ya, baru dibakar teman-teman. Jangan ditaruh di tengah. Karena itu juga akan mengakibatkan lahan seperti ini juga teman-teman. Jadi apapun yang akan kita tanam itu tidak akan bisa tumbuh normal. Karena itu tumpukan jerami itu teman-teman sangat panas ya teman-teman, kalau disimpan, kalau ditumpuk dalam waktu yang lama. Jadi hati-hati. Nah, sahabat tani semua, kalau lahan-lahan seperti ini, kalau dibiarkan seperti ini saja, tanpa dilakukan pengolahan atau peremajaan tanah lagi, pasti akan mengalami kendala seperti ini juga teman-teman. Walaupun dibajak atau dibongkar lahannya nanti, masih dia akan tetap seperti ini. Jadi solusinya adalah peremajaan pada lahan seperti ini teman-teman. Caranya, yang pertama saat olah lahan itu teman-teman, kita taburi dolomit dulu. Kita taburi dolomit, kemudian setelah itu kita bajak lagi. Kita bajak, setelah kita bajak kita berikan asam humat ya teman-teman, atau juga bisa pupuk organik, baik itu pupuk organik padat seperti kompos maupun pupuk organik cair. Nah, untuk pupuk organik cairnya ataupun pupuk komposnya, kalau teman-teman mau bikin, sudah ada saya taruh di kolom deskripsi teman-teman. Silahkan dicek bagaimana cara membuat pupuk organik, baik itu pupuk organik cairnya ataupun pupuk organik padatnya atau komposnya teman-teman. Silahkan dicek ya. Nah, kesimpulan pada lahan ini teman-teman, agar tidak mengalami kendala-kendala seperti ini atau masalah seperti ini, jangan memberikan pupuk pada waktu pagi hari pada musim kemarau atau pada musim panas. Lakukan pemberian pupuk itu pada sore hari ya teman-teman. Dan lakukan pengairan atau penyiraman secara maksimal. Insya Allah tidak akan ketemu kendala-kendala seperti ini. Nah, sekarang kita beralih ke
lahan berikutnya. Lokasi ini dekat perkampungan, mengalami kendala sedikit berbeda daripada yang tadi, teman-teman. Di lahan ini tanahnya tidak rusak, tetapi justru bawang merahnya yang rusak, teman-teman ya. Ini mirip bawang merah yang terkena fusarium, teman-teman. Padahal ini di musim kemarau. Sangat-sangat jarang kita lihat fusarium pada musim-musim seperti ini, teman-teman ya. Ini bawang merahnya kerdil, daunnya banyak yang menguning, dan bahkan juga banyak yang sudah kering, teman-teman, dan banyak yang mati, teman-teman ya, bawang merahnya. Nampak seperti terserang fusarium, padahal ini bukan musimnya penyakit fusarium, teman-teman, tetapi dia sudah nampak seperti terkena fusarium. Dan perlu teman-teman ketahui, di lahan ini ya, jarang sekali dapat hasil yang di lahan ini, teman-teman. Padahal lahannya sangat-sangat produktif sekali untuk ditanami bawang merah. Tetapi sering saya lihat di sini, ini di lokasi ini, teman-teman, tidak pernah berhasil, sering gagal panen di lahan ini, teman-teman ya. Padahal sekali lagi bagus tanahnya di sini. Jadi tadi malam yang punya ini datang ke rumah, kita diskusi, kok kenapa ya bawang saya seperti ini. Saya selalu menanam bawang merah dari tahun kemarin, tahun yang lalu juga seperti ini juga, hasilnya tidak pernah bagus. Nah, jadi dia itu kalau nampak seperti ini tanahnya, teman-teman, itu tandanya, nah ini seperti ini agak merah kalau dia kering seperti ini, teman. Nah, ini merah, ini disebabkan karena penyakit yang dibawa oleh air, teman-teman ya. Jadi kebetulan di sini ini dekat perkampungan dan sistem pengairannya itu memakai sistem irigasi seperti yang di video yang tadi yang sebelumnya itu sama ya, teman-teman. Dan ini di dekat sekali dengan lokasi perkampungan yang tentunya airnya itu, teman-teman, sudah tercemar ya, teman-teman ya. Sudah tercemar. Nanti kita lihat di saluran itu seperti apa, teman-teman. Jadi karena di sebelahnya lahan ini pernah saya nanam bawang merah dulu, itu kalau pagi hari itu, teman-teman, kalau kita mengairi itu banyak di sana popok bayi atau pempes bayi, banyak plastik, pokoknya sampah-sampah rumah tangga itu banyak dibuang oleh penduduk atau warga di sekitar sini, dibuang ke saluran, dan akhirnya itu yang menimbulkan banyak penyakit, teman-teman ya. Termasuk juga penyakit pada lahan bawang merah. Itu kenapa di lahan di sini ini sering gagal, teman-teman. Itu bahayanya kita mengairi dengan air yang kotor, teman-teman. Walaupun kita berikan obat yang bagus, fungisida yang bagus, berhenti sebentar penyakitnya, tetapi kita datangkan lagi penyakit baru seperti itu terus-menerus. Akhirnya ya kondisi bawang akan tetap seperti ini, teman-teman. Karena kita melakukan pengairan atau penyiraman menggunakan air yang kotor, yang tentunya sudah terkontaminasi atau tercemar oleh limbah-limbah yang banyak membawa penyakit ya, teman-teman. Nah, kita lihat di lahan sebelah ini juga yang berdekatan dengan ini, kendalanya sama ya, teman-teman. Kendalanya sama. Ini orang lagi ngapain ini? Lagi ngapain, bro? Oh ya, latihan gendang belek ya. Karena di kampung saya ini ada kesenian gendang belek namanya ya. Tapi ini gendangnya kecil, ini dipakai latihan saja nih. Ini sambil melihat-lihat pemandangan bawang merah yang rusak, sambil latihan gendang belek ya. Wow. Kita tinggalkan gendang belek dulu, teman-teman, karena kita akan fokus ke penyakit bawang merah. Nah, ini lahan ini berdekatan dengan lahan yang tadi, teman-teman, dan mengalami permasalahan yang sama juga ya.
Nah, mungkin teman-teman masih ingat lahan ini. Ini lahan yang dulu pernah saya tanami bawang merah. Mungkin teman-teman masih ingat saya panen 9 ton dulu di lahan ini ya teman-teman. Ini lahan yang saya tanami bawang merah yang gantungan 2 minggu saya langsung tanam itu teman-teman. Ini dia. Ini lahannya sekarang ini sudah dikapling sama yang punya. Dulu kan saya sewa nih. Dan alhamdulillah di sini tuh saya nanam dulu tuh bagus bawangnya ya. Dapat 9 ton saya di sini kemarin itu. Dan yang sekarang ini seperti ini ya teman-teman, sama seperti yang di sebelahnya tadi. Karena itu tadi teman-teman, pengairannya itu menggunakan air yang kotor. Kok kenapa saya dulu menggunakan air yang ini bisa bagus? Itu saya minta sama juru airnya teman-teman untuk kasih saya jatah air itu tengah malam ya teman-teman. Saya sengaja minta tengah malam karena saya tahu kalau pagi hari itu pasti banyak sekali sampah-sampah rumah tangga yang hanyut di saluran ini teman-teman. Kalau itu kita masukkan, waduh, habis sudah seperti ini dia. Makanya dulu saya sengaja minta di juru airnya untuk memberikan saya jatah air itu pada tengah malam teman-teman ya. Kalau tengah malam itu kan tidak kotor airnya, masih bersih teman-teman, karena orang masih tidur ya teman-teman. Nah, itu sering saya menyiram tanaman saya ini, tanaman bawang merah saya itu pada tengah malam teman-teman. Dan alhamdulillah hasilnya seperti yang di video saya sebelumnya teman-teman. Nah, ini lokasinya teman-teman. Nah, solusinya bagaimana? Ya itu tadi, seperti yang saya lakukan, menyiram dengan air yang bersih teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang menyiram tanaman bawang merahnya itu menggunakan air kolam misalnya, atau air sumur misalnya yang kotor, itu hati-hati teman-teman ya. Itu perlu disterilkan dulu ya airnya teman-teman, baru itu digunakan untuk menyiram tanaman bawang merah kita. Caranya memberikan disinfektan atau cairan disinfektan pada kolam ataupun sumur, baru kemudian digunakan untuk menyiram tanam-tanaman kita. Jadi cairan disinfektan itu banyak sudah dijual di toko-toko online ya teman-teman. Nanti silahkan ditanya di kolom komentar, nanti kita diskusi di kolom komentar apa nama obatnya itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke lokasi bawang merah berikutnya. Di sini juga nampak seperti ini bawang merahnya teman-teman. Nah, ini orang lagi nyepre ini, yang punya ini. Waduh, ini saya lihat ini, saya berani jamin ini bekas perekatnya, karena saya tanda sudah kalau perekatnya seperti ini pasti pakai Bismor nih. Nomor 2. Ini pakai apa jadi perekatnya nih bos? Ini saya khawatir perekatnya nih bos. Pakai Bismor pelekatnya. Pakai Bismor. Ya. Kalau bisa di musim panas jangan pakai Bismor ini bos ini. Iya, pakai apa? Pakai yang biasa-biasa saja bang, yang pakai yang organik juga bisa bang. Soalnya biasanya kalau pakai Bismor di musim panas itu ini daun cepat pucuk kuning bang. Jadi kalaupun mau menggunakan Bismor itu pakai sedikit saja ya, karena walaupun sedikit, kalau Bismor itu daya rekatnya itu bagus ya. Kalau di musim panas, hati-hati. Salam tani milenial. Mantap. Karena saya baru datang saja tadi, waduh, saya lihat nampak basah. Saya sudah berani pastikan bahwa ini menggunakan perekat Bismor ya. Bismor itu bagus teman-teman, bagus. Cuman Bismor itu sebaiknya digunakan pada musim penghujan saja ya. Kalau musim panas itu kurang bagus. Itu menurut versi saya ya. Kalaupun mau menggunakannya itu pakai sedikit saja. Nah, kalau perekat di musim panas itu baiknya perekat apa? Merek apa? Dipakai yang murah-murah saja, itu bagus. Yang Celestol itu kan murah itu kan. Nah, paling bagus pakai perekat yang organik. Seperti yang sudah saya buatkan di video saya itu ada kan. Saya buat pakai daun waru itu. Di kolom deskripsi nanti saya taruhkan linknya nanti. Silahkan dicek. Bagaimana cara membuat perekat organik
yang aman walaupun digunakan pada musim panas. Nah, sekali lagi hati-hati teman-teman ya di dalam penggunaan perekat pada musim kemarau atau musim panas. Jangan menggunakan perekat yang daya rekatnya itu berlebihan ya, seperti Bismor ini contohnya. Kalaupun mau pakai itu sedikit saja. Karena efeknya itu nanti itu pucuk daun bawang itu akan menguning. Itu menguningnya bukan karena kurang nutrisi, teman-teman. Kadang itu juga bisa disebabkan karena perekatnya ya, teman-teman. Jadi hati-hati. Pakai selestol. Nah, pakai selesai itu aja sudah cukup dah. Atau pakai yang perekat organik saja kalau musim panas seperti ini. Ini memang kalau Bismor kita akui daya rekatnya, kita pakai satu tutup kecil saja sudah Basah. basah. Tapi itu hati-hati, itu ada efek sampingnya loh. Itu kenapa bawang cukup nutrisi, bawang sudah perawatan maksimal, tapi kadang kita tidak sadar penggunaan perekat terkadang. Oke teman-teman, itu dia tadi beberapa kendala-kendala yang sering kita alami pada budidaya bawang merah yang tanpa kita sadari sebagai petani bawang merah. Dan ada juga satu hal teman-teman yang jarang sekali kita terapkan atau kita amalkan, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita menanam. Saya masih ingat pesan almarhum orang tua saya dulu, nak, kalau kamu mau menanam bawang merah, menanam apapun itu, jangan lupa baca Bismillah 1 kali, kemudian salawat 3 kali, kemudian baru kita mulai menanam. Dan serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tanaman kita dilindungi. Jangan tinggalkan 5 waktu agar apa yang kita kerjakan atau hasil kita itu menjadi berkah, teman-teman ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.